Assalamualaikum teman-teman. Ketik di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu rindu Rasulullah. Semoga yang klik like dan subscribe hari ini, rezekinya dilipat gandakan dan selalu sehat bersama keluarga. Sekarang, dengarkan kisah nyata yang membuka mata banyak orang. Tentang seorang wanita yang dinikahi pria yang mengaku ustaz, tapi ternyata, di balik jubah sucinya, tersembunyi luka yang dalam. Suara azan Jumat menggema lembut dari Masjid Desa Kalipucang Wetan, tempat Ella dan ibunya, Bu Aminah, tinggal sejak kepergian almarhum ayah. Di depan rumah, warung gorengan kecil mereka ramai pengunjung. Ella yang baru lulus SMA, duduk bersila mengipasi tahu goreng sambil memperhatikan lalu lalang orang yang berdatangan. Hari itu tak seperti biasanya. Mobil-mobil berstiker Safari Dakwah Ulama Kota memenuhi halaman masjid. Warga menyambut hangat, menyebut ini acara besar. Ella tidak tertarik ikut, memilih membantu ibunya menyiapkan hidangan untuk tamu dari kota. Namun, semuanya berubah ketika pandangannya bertemu dengan sosok lelaki berpakaian putih bersih dan sorban melingkar rapi di leher. Ia berdiri di pelataran masjid, menebar senyum tenang. Wajahnya bersih, jenggot tipis, matanya tajam tapi teduh. Namanya disebut-sebut, Ustaz Fadhil Ramadan. Ella menunduk cepat, tapi jantungnya tak bisa diajak tenang. Baru kali ini, ia merasa tubuhnya kehilangan kendali hanya karena tatapan. Beberapa hari berselang, datang seorang pengurus masjid ke rumah. Dengan nada sopan, ia berkata, "Bu Aminah, Ustaz Fadhil ingin bersilaturahmi." Bu Aminah langsung menggenggam tangan Ella, memintanya berganti pakaian dan menyiapkan teh hangat. Tak lama, Fadhil datang. Ia tidak membawa rombongan. Hanya sopir yang menunggu di mobil. Ella bersembunyi di dapur. Jantungnya berpacu saat mendengar suara lembut dari ruang tamu. "Saya ada niat baik, Bu Aminah," katanya tenang. "Maaf kalau ini terdengar mendadak. Tapi dengan niat ibadah, saya ingin melamar putri ibu, Ella." Piring di tangan Ella nyaris terjatuh. Ia tak bisa bergerak. Dari celah tirai, ia melihat wajah ibunya berubah dari terkejut menjadi berkaca-kaca. "Masya Allah," suara Bu Aminah bergetar. "Ella masih muda, Ustaz. Belum pernah kenal siapapun." "Justru itu yang membuat saya yakin," jawab Fadhil. "Insya Allah saya akan membimbingnya dalam jalan agama. Saya memang tak bisa lama di sini. Tapi saya ingin membawanya ke kota. Dia bukan hanya istri, tapi sahabat dalam dakwah." Malamnya, Ella dan ibunya duduk di atas dipan bambu. Bu Aminah menggenggam tangan putrinya, penuh harap. "Coba lihat dari sisi baiknya. Nak, dia ustaz, punya ilmu, dihormati. Hidupmu akan lebih baik bersamanya. Ini rezeki, Nak." Ella tak bisa menjawab, tapi ia melihat mata ibunya yang penuh harapan. Maka meski hatinya belum yakin, ia pun mengangguk perlahan. 3 hari kemudian, lamaran diterima. Tanggal pernikahan ditentukan. Hanya 2 pekan dari hari itu. Dan itulah awal dari segalanya. Pernikahan berlangsung sederhana. Tak ada pelaminan mewah, hanya selembar karpet di ruang tamu, doa yang mengalun lembut, dan wajah-wajah tetangga yang sumringah. Ella mengenakan kebaya putih pinjaman, dengan riasan tipis dan senyum yang dipaksakan. Sementara Fadhil tampil dengan jubah dan peci bersih. Harismanya membuat para tamu berdecak kagum. Tapi di balik gaun dan senyum itu, hati Ella masih kosong. Setelah akad, Fadhil segera membawanya ke kota. Rumah kontrakannya terletak di gang sempit, jauh dari hiruk-pikuk jalan raya. Rumah itu bersih, tapi sederhana. Bahkan terlalu sederhana untuk seorang ustaz yang katanya sering ceramah di kota-kota besar. Ella mencoba berpikir positif. Kesederhanaan itu pilihan, katanya dalam hati. Tapi keraguan itu mulai merambat, perlahan-lahan. Malam pertama pun tiba. Ella duduk diam di kamar, mengenakan baju tidur yang baru dibelikan ibunya sebelum berangkat. Rambutnya masih basah,
Tangan gemetar menata selimut. Tapi yang datang bukan Fadhil. Ia hanya lewat di depan kamar. "Aku tidur di ruang tamu dulu malam ini," katanya cepat. Ella tercekat. Tak ada senyum. Tak ada sapaan lembut seperti di acara lamaran. Hanya suara datar dan langkah menjauh. Ia menunggu, berharap Fadhil kembali. Tapi tidak. Malam itu, Ella menangis dalam diam. Hari-hari berikutnya makin aneh. Fadhil pergi pagi-pagi buta, pulang hampir tengah malam. Saat Ella bertanya tentang kegiatan atau jadwal dakwah, jawabannya selalu singkat. "Enggak usah dipikirin, Ella. Itu urusan laki-laki." Ia juga melarang Ella keluar rumah kecuali untuk belanja dan sekali-sekali menghadiri pengajian wanita. Selebihnya, Ella hanya boleh diam di rumah. "Perempuan yang baik itu di rumah," katanya suatu hari. Tapi Ella mulai merasa bukan sebagai istri, lebih seperti tahanan. Yang membuatnya semakin bingung. Setiap ada tamu datang ke rumah, baik itu laki-laki maupun perempuan, Fadhil akan berubah. Di hadapan mereka, ia bersikap ramah, lembut, penuh hikmah. Tapi setelah tamu pergi, wajahnya dingin. Kadang sinis, kadang diam 1000 bahasa. Suatu malam, Ella terbangun karena mendengar suara bisikan. Fadhil sedang berbicara di luar kamar dengan seseorang. "Sudah waktunya kita ambil langkah selanjutnya. Jangan khawatir, semua aman." Suara itu lirih, tapi cukup jelas di tengah sepi. Ella menahan napas di balik pintu. Suaranya gemetar, dadanya sesak. Ada apa sebenarnya? Ia ingin tahu, tapi juga takut. Namun rasa curiga itu sudah terlalu dalam untuk ditekan. Dan malam itu, Ella bersumpah dalam hati, jika ada kesempatan, ia akan mencari tahu siapa sebenarnya suami yang telah membawanya jauh dari rumah. Hari-hari Ella berubah menjadi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Fadhil selalu mengganti topik jika Ella bertanya tentang masa lalunya. Ia juga sangat menjaga sebuah laci di sudut ruang kerja kecil yang terkunci rapat. Bahkan dari Ella. Di dalam rumah mungil itu, hanya satu tempat yang tidak pernah bisa Ella jamah. Laci berkunci itu. Dan rasa penasaran Ella tumbuh menjadi tekad. Satu siang yang sunyi, Fadhil terburu-buru keluar rumah. Ia tampak cemas dan lupa membawa tas kecil yang selalu dibawanya kemana-mana. Ella menatap pintu tertutup itu dengan degup jantung yang tak beraturan. Inilah kesempatannya. Ella mulai mencari kunci. Ia menggeledah rak buku tua, membuka kotak-kotak kecil, hingga akhirnya di balik tumpukan majalah lusuh, ia menemukan satu anak kunci tua. Dengan tangan gemetar, ia mencoba pada laci tersebut. Klik. Laci itu terbuka. Dan di sanalah semuanya runtuh. Di dalam laci ada tumpukan amplop berisi uang tunai dalam jumlah besar. Puluhan lembar KTP dengan nama berbeda tapi semua memuat wajah yang sama, wajah Fadhil. Di antara tumpukan itu, Ella menemukan dokumen yang membuat napasnya tercekat. Surat cerai atas nama seorang wanita yang tak dikenalnya, dan sebuah surat panggilan dari kepolisian. Judulnya membuat tangannya gemetar. Tindak penipuan berkedok amal dan dakwah. Ella terduduk di lantai. Dunia seolah runtuh menimpanya. Suami yang ia kira ustaz soleh adalah penipu. Tangannya kembali menjelajahi isi laci, hingga menemukan sebuah daftar nomor telepon tertulis tangan. Salah satunya diberi catatan kecil, "Jangan sampai tahu." Ella mengambil ponselnya. Ia menekan nomor itu. Beberapa detik kemudian, suara wanita menjawab. Suaranya serak dan berat. "Halo." Ella menelan ludah, lalu memberanikan diri bicara. "Maaf, saya Ella, istri dari Fadhil Ramadan." Hening. Lalu suara tawa pelan tapi getir di seberang sana. "Kamu juga ya? Aku, mungkin istri ketiganya. Atau keempat." Ella mematung. "Kami semua dulu percaya dia ustaz beneran. Tapi dia cuma penipu licik. Hati-hati, Dek. Dia bisa menghilang kapan saja. Dan kalau kamu nggak cepat, semua milikmu pun akan dibawa." Panggilan berakhir.
Tubuh Ella gemetar. Ia bukan satu-satunya korban. Ia bukan istri satu-satunya. Ia hanya bagian dari daftar panjang perempuan yang diperalat di balik jubah suci. Dan saat malam tiba, Fadil pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang, seperti orang yang sedang dikejar waktu. Naila, katanya, salah menyebut nama Ella. Besok kita harus pergi. Cepat siapkan pakaian seperlunya. Kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu. Ella berdiri diam. Tapi dalam hatinya, ia sudah bersiap. Bukan untuk kabur bersamanya, tapi untuk melarikan diri darinya. Ella pura-pura menuruti perintah Fadil malam itu. Ia mengepak pakaian secukupnya, memasukkan beberapa potong baju ke dalam koper kecil sambil sesekali melirik pintu kamar. Fadil sudah tertidur lelap. Mungkin terlalu yakin bahwa Ella tak tahu apa-apa. Mungkin terlalu percaya bahwa ia masih memegang kendali. Tapi tidak malam itu. Ella diam-diam menyelinap keluar rumah sebelum subuh. Langkahnya cepat tapi hati-hati, menyusuri gang sempit yang basah oleh embun. Tujuannya hanya satu. Rumah Pak Budianto, ketua RT yang rumahnya tak jauh dari pos ronda. Dengan napas tersengal dan air mata tertahan, Ella mengetuk pintu. Pak Budianto, yang sedang bersiap pergi ke pasar, kaget melihat Ella berdiri di depan rumahnya dengan wajah pucat. Ada apa? Nak Ella? Kenapa sepagi ini? Ella menceritakan semuanya. Mulai dari lamaran yang tiba-tiba, kehidupan yang penuh batasan, laci rahasia, hingga surat panggilan polisi dan dokumen palsu. Pak Budianto langsung memanggil kepala dusun dan seorang polisi yang tinggal di ujung kampung, Aibtu Seno. Beberapa jam kemudian, rumah kontrakan Fadil didatangi sekelompok warga dan aparat. Ketukan keras di pintu membuat suasana berubah tegang. Fadil terbangun dalam panik. Wajahnya pucat saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. "Pak, ada apa ini?" Suaranya gemetar. Ella berdiri di samping Pak Budianto. "Kamu fitnah aku, Ella." Fadil menatap tajam. Tapi untuk pertama kalinya, Ella tak gentar. "Aku cuma buka topengmu," jawabnya tenang. "Yang kamu sembunyikan dari semua orang." Aibtu Seno langsung mengamankan Fadil. Di kantor desa, fakta-fakta mencuat satu persatu. Laporan dari desa lain mulai masuk. Modus yang sama, mengaku ustaz, menikahi perempuan desa, lalu membawa kabur harta mereka. Dari penggeledahan rumah, ditemukan koper hitam berisi uang tunai, KTP palsu, dan perhiasan yang diduga milik para korban. Bahkan ada foto seorang perempuan tua dari desa sebelah yang dikabarkan meninggal setelah menikah siri dengan Fadil. Warga mulai murmur, bertanya-tanya. Siapa lagi yang pernah jadi korbannya? Ella tak tahu harus merasa apa. Tapi satu hal ia yakini, ia telah menyelamatkan dirinya. Dan mungkin juga menyelamatkan perempuan-perempuan lain. Beberapa hari kemudian, wartawan dari kota berdatangan. Nama Fadil Ramadan rupanya bukan nama baru di catatan kriminal. Ia pernah buron dalam kasus penipuan dana wakaf dan selalu lolos karena berpindah-pindah, menyamar sebagai ustaz. Ella dimintai keterangan resmi. Di ruang itu, seorang penyidik menatapnya tajam lalu berkata pelan, "Kamu wanita kuat, Ella. Suaramu bisa menyelamatkan banyak orang." Ella menunduk. Matanya berkaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keberanian itu bukan sekadar pertahanan, tapi pilihan. Pilihan untuk tidak lagi diam. Setelah penangkapan Fadil, Ella kembali ke rumah ibunya di desa. Warga menatapnya dengan berbagai macam pandangan. Ada yang iba, tapi tak sedikit yang memandangnya seolah ia bagian dari aib itu. Bu Aminah, ibunya, menyambut dengan pelukan hangat. Namun Ella tahu, di balik senyuman dan kesibukan membuat kue pesanan, ibunya sedang menyembunyikan luka yang dalam. Bukan karena malu, tapi karena kecewa pada dunia yang tega menipu anaknya. Hari-hari Ella kini sunyi tapi lebih jujur. Ia mulai menulis. Setiap malam, ia menorehkan isi hati dalam buku harian,
mencatat setiap rasa takut, kebimbangan, hingga keberanian yang dulu tertahan. Di antara tulisan itu, tertinggal satu kalimat dari almarhum ayahnya yang tak pernah ia lupakan. Kalau kamu gak ngerti, jangan asal percaya, meski dia pakai sorban. Ella dulu menganggap itu hanya gurauan. Tapi kini, kalimat itu menjadi peringatan yang menyelamatkan. Suatu sore, seorang perempuan datang ke rumah. Wajahnya letih, matanya sembab. Ia memperkenalkan diri sebagai Dinda, salah satu korban Fadhil juga. Aku juga pernah dinikahi dia, bisiknya. Lalu ditinggal saat sedang hamil. Ella memeluk Dinda di dapur. Mereka menangis bersama. Dari percakapan itulah Ella sadar, banyak sekali perempuan di luar sana yang seperti dirinya. Terluka, tertipu, dan terdiam karena takut tak dipercaya. Dan malam itu, di serambi rumah yang diterangi lampu minyak, Ella memandang langit yang tak berbintang. Tapi untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendirian. Setahun kemudian, Fadhil divonis 4 tahun penjara. Para korban mulai bersuara. Dari kesaksian-kesaksian mereka, terbentuklah sebuah gerakan kecil, Ruang Aman Perempuan Desa. Kelompok ini memberikan tempat bagi para perempuan untuk berbagi cerita tanpa takut dihakimi. Ella dan Dinda kini menjadi penggeraknya. Ella sering berbicara di hadapan kelompok kecil ibu-ibu di desa-desa. Ia selalu memulai dengan satu cerita, malam pertamanya. Bukan untuk membuka aib, tapi untuk menunjukkan betapa mudahnya kebohongan bersembunyi di balik simbol suci. Naluri perempuan itu anugerah, katanya suatu hari. Kalau kamu merasa takut atau ragu, itu bukan kelemahan. Itu mungkin penyelamatmu. Kini Ella menjadi guru PAUD di desa tetangga. Dikelilingi anak-anak kecil yang polos dan penuh tawa, ia merasa hidup kembali. Luka-luka itu memang tidak hilang. Tapi ia tak lagi malu membawanya. Luka itu kini menjadi pijakan. Pijakan untuk berdiri lebih kuat. Untuk menyembuhkan bukan hanya dirinya, tapi juga perempuan lain. Dan bagi Ella, itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di komentar. Menurut kamu, kenapa banyak perempuan yang masih mudah tertipu oleh simbol kesolehan? Semoga semua yang like dan subscribe, Allah limpahkan rezeki halal dan kesehatan yang berkah. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.